Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih. Kali ini acara BJS. Ini nggak bareng Om Diki, tapi bareng sama Om Dodi. Nah, di sini ada 3D soalnya. Ada Dodi, Diki, sama Danang. Iya, 3D. Kalau dua ada 2D. Dedi Dukun sama tuh lupa. Oke, kali ini karena tadi saya ditanya mau bahas apa, kita itu mau bahas tentang Gapi tetepan. Kenapa? Karena kita YouTuber Gapi. Walaupun kadang kemarin ada diskus, kadang ada ya pokoknya kita bahasnya masalah Gapi tapi sama apa gitu loh. Kawinnya sama apa. Nah, kali ini karena bersama Pak Dodi. Pak Dodi ini memang seorang ahli telematika. Rosario gue. Iya. Lu kan suka kayak gitu. Oke. Ngulik-ngulik. Sahabat Roy Suryo. Ya, lah kali ini kita kan gini. Teman-teman banyak banget breeder-breeder yang selama ini hanya menggunakan media sosial, ya gitu aja lah. Upload dia di Facebook di grup, upload di Instagram segitunya, bahkan mungkin nggak tahu lah engagement macam-macam, nggak tahu. Nah, mungkin sedikit gambaran buat teman-teman supaya teman-teman lebih melek lah sedikit tentang engagement, tentang gimana cara ya mungkin kalau untuk gambar, pengambilan video, pengambilan ikan seperti apa mungkin teman-teman lebih paham gitu, bahkan mungkin dibanding saya lebih paham teman-teman. Tapi sekarang kan Gapi itu nggak sekedar cuma kita pelihara Gapi jadi bagus juara kontes, kan enggak. Ternyata di setelahnya itu kita harus jualan Gapi, kita harus ada marketingnya, ada brandingnya. Nah, ini menurut Pak Dodi ini gimana biar teman-teman yang notabene lah, kita kan petani nih, tapi juga nggak boleh lah kita tutup mata masalah teknologi, karena sekarang sudah semuanya sudah online, semuanya kita udah Gapi ini kan bisa dikirim kemana-mana kan, artinya ini komoditi bisa di online kan gitu loh. Makanya kita juga harus belajar juga nih masalah per onlinean gitu. Menurut Pak Dodi gimana nih? Oke. Biar simple gitu loh, biar teman-teman tahu lah. Karena biasa gue ribet ya. Gue kemana? Ke sini atau ke sini? Ke situ lah. Ke sini. Oke. Jadi pertama yang mesti dipikirin sebelum memulai yang tadi Mas Topik bilang online itu gitu ya. Terutama kalau konsentrasi di sosial media, yang pertama mesti dipikirin adalah gunain sosial media yang paling dikuasain. Kadang-kadang tuh ada orang yang lari ke TikTok gitu karena TikTok lagi rame gitu. Nggak salah. Tapi karena kita nggak nguasain, jadi kita tuh seperti kayak pertama ngebuang waktu kita gitu. Kenapa? Karena efeknya pasti nggak akan maksimal kalau kita nggak nguasain sesuatu dan kita coba nekat aja gitu. Nah, pertama itu kuasain sosial media yang kita gunakan sosial media yang sangat kita kuasain gitu. Itu satu, itu penting banget, itu prinsip banget ya. Kalau misalnya teman-teman sangat menguasai algoritma Facebook, misalkan semua platform digital itu ada algoritma masing-masing gitu. Kalau teman-teman menguasain algoritma Facebook, ya udah pakai Facebook aja dulu gitu. Kalau nguasain Instagram ya kuasainnya Instagram gitu. Kenapa? Karena dari nguasain itu kita jadi tahu progresnya kayak gimana gitu. Misalkan kayak kalau digital itu kan semua tuh serba angka ya. Karena semua serba angka tuh bisa dihitung gitu. Tadi Mas Topik bilang tentang engagement gitu, engagement rate macam-macam, semua bisa dihitung gitu. Dari sebuah posting itu tentu yang udah masuk ke akun bisnis ya. Dari sebuah posting itu jumlah jangkauan orang yang kita ngelihat materi kita tuh berapa banyak gitu. Terus kemudian jumlah impresinya berapa besar. Kemudian jumlah engagement yang didapetin tuh berapa besar misalkan gitu. Jadi semua serba angka gitu. Karena semua serba angka, numbers gitu. Jadi semua bisa dihitung. Nah, jadi kita bisa tahu gitu mana karakter konten yang ini bagus banget, bagus, biasa aja atau jelek banget gitu. Nah, kita harus bisa membaca data-data itu gitu, membaca data-data itu agar kemudian, karena kan ngambil foto gitu, ngambil video gitu, itu kan perlu waktu, gitu. Perlu waktu, tenaga. Kalau mesti harus bayar orang ya bayar orang gitu.
Jadi kuota internet juga perlu dipikirkan itu. ya kuota internet, wifi, itu perlu dipikirin sih. Gitu. Iya. Jadi, karena itu semua harus coba dipikirin dan itu kalau kita mau main, tadi Mas Taufik bilang kita nggak boleh nutup mata gitu. Nah, kalau kita nggak boleh nutup mata, artinya adalah kita mesti menggunakan sosial media yang pertama prinsipnya ada kita kuasain banget gitu secara algoritma. Kalau dibilang nyaman gitu misal ya, kan usia-usia saya, Bapak udah lebih tua lah ya. Usia saya ini kan Facebook lah ya rata-rata gitu loh. Tapi kan ada yang lebih muda lagi gitu. Ya. Dia menggunakan TikTok mungkin yang paling ngetren sekarang kan Ya, TikTok gitu. Ternyata ya aku nggak ngerti ya ke detailan ini apakah itu juga nanti efeknya adalah sales atau tapi banyak loh teman-teman yang gini. Aku ngupload tapi nggak laku, aku ngupload nggak laku gitu loh. Banyak banget yang sering ngomong aku udah ngupload di sini tapi nggak laku. Terus ada yang ngomong gini, aku kalau jualan di Instagram laku kok, kalau di Facebook kok nggak laku ya? Atau kebalikannya, aku di Facebook laris tapi kalau begitu aku ngupload di Instagram aku nggak sama sekali, bahkan komen aja nggak ada gitu loh. Nah apakah ini juga berpengaruh dengan ya wis aku tak ke Facebook aja, ya wis aku Instagram aja atau aku ke TikTok aja gitu. Oke. Itu kan terkait dengan marketnya ya, maksudnya ada misalkan kita bicara akun bisnis ya, bukan personal account nih. Misalkan kalau Facebook itu jumlah fansnya lebih banyak dibandingkan jumlah followers di Instagram misalkan gitu. Jadi kita tuh mesti tahu market kita tuh siapa gitu, market kita siapa. Kalau misalkan pertanyaannya ada satu orang yang berbeda terus kemudian dia lebih laku di Instagram dibandingkan di Facebook, tapi satu lagi di Facebook kemudian nggak laku di Instagram, berarti market yang si A yang laku di Facebook, berarti marketnya ada di Facebook gitu. Gitu, market dia laku ada di Facebook. Tapi kalau misalkan di Instagram itu dia ada yang laku di Instagram, berarti marketnya ada di Instagram. Nah, dua platform ini secara target audience gitu, secara publik itu kan orangnya beda-beda gitu, beda ya. Kalau misalkan tadi Mas Topik bilang bahwa di Facebook itu usianya lebih mature gitu, lebih kayak gue kan gitu. Lebih mature gitu, umurnya lebih Bapak Friendster lah. Itu tua banget. Friendster ya? Friendster. Ya Allah, Friendster tuh. Nah, jadi kayak sampai mana yang tadi? Nah, marketnya beda-beda gitu. Kalau misalkan berarti market ada di Facebook. Market di Facebook itu kan secara target audiens itu secara usia jauh lebih senior dibandingkan yang di Instagram. Apalagi di TikTok. Jauh lebih muda lagi gitu. Jauh lebih muda lagi. Berarti marketnya ada di sana gitu. Market ada di sana. Dan satu lagi adalah kalau misalkan terus bagaimana kita beradaptasi gitu. Kalau misalkan kita mau maksain diri misalkan, kita tuh secara misalkan penjual mereka kuat banget di Facebook gitu. Dia nguasain semua fitur karena kan semua fitur itu ada penambahan terus ya. Ada update terus dari Instagram sekarang ada Reels gitu. Reels yang secara konsep itu plek-ketiplek dengan si TikTok misalkan gitu. Itu kan plek banget dengan itu gitu. Jadi makanya memang sebenarnya nanti ujungnya itu bagaimana kita nguasain, kita tahu market kita siapa gitu. Nah, market kita siapa itu konteksnya adalah numbers kan gitu. Nah, kalau tadi dibilang kita upload terus di Instagram tapi nggak ada yang beli gitu. Apakah kemudian dia ngeliatin jumlah reach-nya, jumlah impression-nya, kemudian jumlah engagement-nya, dia ngeliatin atau enggak gitu. Kalau nggak ngeliatin ya pantas aja dia tidak bisa menganalisa datanya gitu. Itu mungkin kekurangan dari teman-teman yang selama ini kan, yang pertama dia itu rata-rata menggunakan akun pribadi walaupun dengan nama farmnya. Iya, betul. Kemudian karena ya saya nggak ngerti apakah termasuk saya dulu juga, karena saya dulu juga sangat terbatas banget masalah kayak gini. Telematika. Dalam telematika. Ya Allah. Jadi terus pengennya kan kita jualan dan pengennya cepat laku gitu loh. Maka kita upload di grup. Ya. Grup-grup, misal grup Gapi. Ya. Jual beli Gapi. Ya. Grup Gapi cendolan, grup Gapi opo lah kayak gitu gitu kan. Banyak banget grup-grupnya gitu loh. Nah, karena apa? Karena merasa ketika upload di situ ada tuh yang tanya, ada yang beli, ada yang ternyata ketika itu boom, grup dibubarin semua. Yes, betul. Ya. Betul.
Nah itu masalahnya. Makanya mungkin teman-teman juga perlu tadi disampaikan Pak Dodi tadi untuk membuat fanpage di Facebook. Karena di situ kan yang like ini sate. Iya, lapar kita. Kang sate lewat. Jadi paling tidak kan itu kayak kita bikin kolam lah ya. Untuk orang-orang semua pada like, kemudian di situ kita mau jualin apa aja bebas-bebas kita kan. Tidak ada aturan yang mengekang kayak misal di grup itu nggak boleh kita nggak ada ngedit kan? Nggak ada lah. Kang sate lewat udah. Nggak ada lah. Itu berapaan sate biasanya? 10.000. Terus jadi kalau di grup itu kan kadang si adminnya punya, jangan bilang jual beli, jangan sebut harga macam-macam gitu loh. Iya, mungkin memang aturan grup seperti itu mau nggak mau harus dijalankan karena menurut saya itu bukan konsumen Anda, bukan rumah Anda kan. Kayak kita titip jualan di tokonya orang kan kayak gitu. Betul. Nah, makanya buat teman-teman kalau yang belum bikin fanpage atau mungkin akun Instagramnya belum bisnis, udah dirubah aja lah. Dirubah agar kemudian bisa semua bisa dihitung gitu. Karena digitalisasi itu selain perpindahan orang dulu dari analog ke digital, yang berbeda ini semua bisa dihitung numbers gitu. Dan tadi bilang bahwa kita tuh bisa masukin di grup gitu dan sebagainya gitu. Dan sekali lagi bahwa teman-teman harus memahami bahwa sekarang bukan eranya itu. Dulu tuh ada teori komunikasi namanya teori peluru gitu. Teori peluru di mana kalau dia nembakin 10, satu tuh pasti kena gitu. Jadi ada probabilitas gitu 10%. Sekarang eranya bukan era itu gitu. Eranya bukan era itu. Jadi bukan banyakin konten, tapi banyakin yang namanya apakah kontennya berguna nggak sama orang gitu. Berguna nggak sama orang. Contoh tadi di awal Mas Taufik cerita tentang hashtag gitu. Tentang hashtag. Nah, hashtag itu biasanya itu orang tuh suka pakai hashtag yang paling banyak dipakai sama orang lain gitu. Wah, hashtagnya populer nih, misalkan yang pakai hashtag itu misalkan gapi gitu, ikan gapi gitu. Gue mau ngomong gapi gitu, tapi ikan gapi gitu. Ikan gapi gitu. Ikan gapi itu dipakai misalkan, kan ada toolsnya itu untuk menganalisa data itu. Misalkan dipakai sama 200.000 gitu. Terus kita berlomba-lomba kita pakai hashtag ikan gapi juga gitu. Karena kita ngerasa paling banyak dipakai, kemudian paling banyak orang ngeliat gitu. Ternyata enggak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ada 200.000 konten dengan hashtag ikan gapi, berarti kita mesti bersaing dengan 200.000 orang yang jual ikan gapi. Tapi kalau misalkan kita pakai hashtag swastifam, yang pakai itu cuma swastifam doang. Jadi makanya kenapa hashtag di swasti itu kan ada hashtag yang yang unik banget gitu, nggak dipakai sama orang gitu. Kenapa? Karena agar kemudian orang mencari swastifam tahu gitu, oh ini swastifam ya, cuma satu-satunya. Kayak gitu. Jadi hashtag itu bukan banyak-banyakan gitu. Gitu. Dulu kita pernah berdebat masalah ini sih, masalah hashtag gapi murah. Saya tetap apa ya? Itu dulu banget. Berapa tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun lalu ya. Saya tetap bersikukuh menggunakan gapi murah. Iya, terus? Karena gitu kan membuat, kita kan nanti akan ikut di pencarian orang gapi murah gitu. Ternyata ya benar juga ketika kita menggunakan gapi murah, nggak muncul kita. Karena apa? Kita di halaman mungkin ke 100. Iya, karena kan ada kalau di pencarian hashtag itu ada most recent, ada most populer gitu loh. Kalau misalkan engagement kita tinggi, mungkin kita ada di most populer gitu. Tapi kalau misalkan engagement kita rendah, kita mesti bersaing dengan 200.000 konten. Kalau misalkan dia turun sampai bawah bisa ngeliat kita gitu. Nih kalau dia nggak turun sampai bawah, ya udah ditinggalin. Jadi sebenarnya orang kan lihatnya juga paling di halaman pertama aja, beberapa item di halaman pertama kan. Iya. Kalau udah nggak tertarik dia langsung kabur aja kan. Iya. Nggak mungkin dia akan cari ke halaman kedua, tapi ke halaman ke-10 gitu kan. Niat banget misalkan gue mencari hashtag ikan gapi dari Dodi Farm gitu, enggak akan. Iya. Gitu. Jadi penggunaan hashtag juga metodologinya ada di sana juga. Ya, oke. Jadi
Jadi buat teman-teman ini kalau hashtag biasanya kan di Instagram, juga termasuk di YouTube. YouTube kita juga ada hashtagnya, tapi kan hashtagnya unik. Jadi fungsinya adalah untuk pencarian, ya benar pencarian, tapi spesifik pencarian, bukan pencarian yang banyak banget gitu. Agar persaingannya juga tidak banyak dalam pencarian itu. Yes, betul. Karena ada. Nah, hashtag yang ada di mana, di tag yang ada di YouTube ya. Itu tuh YouTube-nya Swas TV. YouTube Swas TV itu kan kalau misalnya belum dirubah ya, itu melalui proses learning dulu sebenarnya gitu. Jadi ada tools-nya yang relevan dengan ikan gapi ini, tag-nya apa aja gitu. Jadi itu dimasukin. Jadi memang mesti learning banyak hal sih. Ya. Gitu. Oke. Ini untuk sosial media, artinya untuk marketing lah ya, untuk biar orang tahu kita itu breeder gapi gitu loh. Nah, eksekusinya ini, maksudnya eksekusi adalah ketika orang sudah tertarik kemudian mau beli. Ya. Nah, apakah penting nggak kita menggunakan marketplace? Marketplace. Lu punya marketplace lu? Saya punya marketplace. Saya punya marketplace. Wah, pancing lo biar lu keluar lo. Oh iya. Anti bodong. Oke, jadi gini. Sebelum masuk ke marketplace ya sebenarnya gitu. Sebelum marketplace itu ada marketing, ada sales gitu. Di atas marketing sama sales itu ada namanya brand gitu. Nah, kan gitu ya. Secara penerapannya kayak gitu. Nah, marketing satu hal, sales satu hal gitu. Sales itu kalau marketing itu bagaimana cara kita ngomong gitu ya. Kalau sales itu bagaimana cara orang bertemu dengan kita gitu. Bertemu dengan kita. Semakin banyak, kalau di swasta sebutnya sales channel ya. Semakin banyak sales channel kita, semakin baik performa harusnya semakin baik performa salesnya kita. Karena semakin mudah kita ditemui sama orang-orang kan. Kita ada di website, kita punya website sendiri, kita punya di marketplace, kita ada di Tokped kita ya. Tokped, kemudian ada di Shopee, kemudian kita ada di satuair.com. Jadi semakin banyak itu semakin bagus. Dan kita juga ada membuka orang untuk datang gitu sebelum masa pandemi ya. Offline transaction juga ada di sini. Jadi semakin banyak sales channel, semakin mudah kita ditemui, semakin gampang orang ngebeli produk kita gitu. Jadi apapun, mau di marketplace, kita mau punya website sendiri gitu. Kalau gimana Instagram Shop gitu? Instagram Shop pasti nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ada policy yang tadi Mas Sopik bilang gitu. Ada policy yang namanya live animal gitu. Jadi Facebook dan Instagram itu pasti tidak memperkenankan kita menjual hewan hidup gitu. Pasti. Dan ada marketplace hijau sama marketplace di warna apa sih itu? Shopee. Sebut juga. Pink. Orange ya. Marketplace hijau sama marketplace orange sebenarnya mereka tuh punya policy untuk tidak menjual live animal. Ya. Nah, ada policy seperti itu. Jadi memang kalau penjual ikan gapi itu sering banget tuh. Kadang-kadang produknya di-ban gitu, di-remove dari itu sering banget. Kenapa? Karena mereka punya policy seperti itu gitu. Jadi makanya memang, tapi ya selama masih di kesempatan ya beli pakai aja itu gitu. Tapi memang ada marketplace satu yang memang dia berkonsentrasi untuk menjual ikan hias gitu, namanya satuair.com gitu. Dia tuh bisa ditemui di Google Play gitu. Jadi di download aja satuair.com, itu bisa dicoba di sana. Jadi itu memang khusus buat ikan hias. Jadi nggak ada policy untuk melarang berjualan ikan gitu. Iya, pasti. Bisa juga hilang. Karena ikannya laku. Iya. Bisa ikannya laku gitu. Oke. Jadi selain tadi kita bahas marketing, sales gitu. Jadi buat teman-teman juga ini satu ilmu lah buat teman-teman. Selain kita juga banyak teknik breeder, kemarin kita bahas sama Om Diki. Kita tiap hari ada video-video untuk edukasi teman-teman untuk pelihara, gimana sih pelihara gapi yang asik gitu loh. Betul. Kenapa? Karena di gapi kan nggak ada yang paling benar itu siapa. Paling benar itu cara yang mana, itu sebenarnya nggak ada. Ada. Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Oke, terus untuk memelihara gitulah. Maksudnya kita sebagai petani itu nggak ada teknik yang terbaik, itu tekniknya punya siapa, versi siapa gitu. Makanya kita bilangnya adalah beternak gapi secara asik. Ya asik di kamu ya silahkan kerjain aja. Apa tuh merah gapi? Pasti harus happy. Iya. Itu tagline-nya keren loh. Pelihara gapi harus happy. Karena apa? Pelihara gapi kalau nggak happy, misal ya.
teman-teman pelihara gapi tapi kesulitan cari airnya, Ngajakin orang berantem mulu. Itu ada tuh. gosip sana sini. Itu udah nggak asik kan. Itu bukan mandatory miara gapi tuh. Iya. Karena miara gapi harus Happy. Kalau ngajak berantem terus bukan mandatory Iya, miara nggak ada gapi. debat tak pelihara gapi. Iya, Untuk betul. gapinya, untuk pelihara gapi nggak ada debat. Makanya aku sering bilang pelihara gapi ya harus happy dan temukan stylemu sendiri supaya kamu asik pelihara gapi gitu loh. Nah, tapi kalau di marketing, karena marketing tadi ada terukur, terhitung, angka-angka, ya memang harus ada tekniknya pastinya. Harus ada tekniknya. Dan satu kalau tadi ngomong marketing ya. Satu hal bahwa ada marketing itu cara kita ngomong ke orangnya, cara ngomong kita ke orang. Misalkan cara ngomong kita ke orang. Swasti cara ngomongnya beda dengan misalkan breeders yang lain gitu. Itu beda banget gitu. Swasti ngomongnya apa, breeders lain ngomongnya apa gitu. Terus kemudian ada juga dan teman-teman secara marketing mesti tahu gimana sih cara gua ngomong ke publik gitu. Gimana cara ngomong gua ke publik. Misalnya kayak ada orang yang gue nggak mungkin deh ngomongin tentang farm ikan gapi terbesar dan modern gitu. Itu udah punya swasti pasti kan gitu kan. Punya swasti. Nah, ada juga peluang untuk kemudian kita tuh ada satu kali marketing teknik kita adalah dari produk. Itu sekitar 2-3 tahun yang lalu kita ngomong tentang Indonesian Flag gitu. Indonesian Flag itu marketing teknik kita yang kita ngomong dari produk, bukan ngomong dari swasti yang gedenya, tapi kita ngomong ke produknya. Dan itu pula yang kalau teman-teman perhatikan gitu, misalkan kita bisa kok bicara tentang marketing dari produk tuh bisa. Yang sekarang populer banget adalah Tesla. Tesla atau mobil, dia itu tidak mengeluarkan cost marketing yang untuk apa tuh enggak gitu. Dia tuh ngeluarin cost marketing itu untuk produk gitu. Dia tuh bikin produk yang bagus, yang nggak ada di dunia ini. Semuanya investasi marketing itu masuk ke produk. Jadi memang teman-teman juga bisa juga gitu. Masuk ada cost marketing tapi masukin ke produk gitu. Gue mesti bikin produk yang nggak ada di mana-mana misalnya gitu. Iya, nggak harus ikan ya? Nggak harus ikan karena turunan di gapi itu kan banyak, bisa ke pakan, obat. Iya. Kita punya obat namanya MMC itu juga cukup lumayan juga naiknya gitu loh, cepet juga karena belum ada yang punya obat ampuh itu. Gitu betul, dan itu salah satu marketing produk kita kan gitu. Salah satu marketing produk yang berhasil yang kemudian mungkin bisa jadi orang nggak terimpresi swasti dari ikan gapinya. Mungkin pertama kali orang terimpresi swasti dari MMC-nya. Dari YouTube. Dari YouTube misalkan, dari YouTube. Itu bisa juga dari swasti. Subscribe, like, and comment. Kayak gitu. Jadi memang, betul. jadi jangan semua ada kemungkinan gitu. Semua ada kemungkinan kita bicara dari produknya juga bisa sebenarnya secara marketing. Nggak melulu sih sebenarnya, nggak melulu gapinya harus bagus terus baru dia jadi terkenal brandnya baru, kan nggak harus gapi juga. Iya, nggak harus gapi. Nggak harus ikannya gapi gitu. Kemarin kita kolaborasi cukup baik ya sama salah satu penghasil produsen pakan ya, agak cukup baik dan dia punya diferensiasi yang bagus banget gitu. Boleh sebutin nggak sih? Boleh, bebas kok di sini. Bebas. Nanti tinggal tunggu transfer aku. Jangan tapi ngomong kemarin kita kolaborasi bareng Fish Owner ya untuk produknya dan itu bisa juga jadi salah satu diferensiasi cara marketing sebenarnya. Kita ngomong dari marketing produk gitu, karena teman-teman bisa berinovasi banyak hal. Ada beberapa turunan produk yang bisa berinovasi. Misalkan kemarin itu ada yang sipon otomatis, ada macam-macam gitu, dan itu bisa dilakukan banyak hal. Tapi memang yang paling penting adalah marketing itu cara ngomong dan itu mesti ada diferensiasinya gitu. Diferensiasinya mesti penting. Misalkan kayak sekarang tuh kalau teman-teman searching di sekarang nih habis nonton video ini, misalkan searching di Google gitu kan, farm ikan gapi terbesar modern di Indonesia, itu pasti keluarnya Swasti Farm. Nggak mungkin keluar yang lain. Kenapa? Karena itu diferensiasi kita gitu. Diferensiasi Swasti Farm yang dibangun pertama kali adalah kita mau ngomong ini gitu. Dan teman-teman juga boleh kok bikin kayak gitu misal ya, maksudnya farm tergokil gitu misalnya. Oh iya bisa. Iya kan? Tapi bakal dicari sama orang. Bakal dicari sama orang enggak gitu. Mana ada orang nyari farm tergokil gitu. Alasannya apa? Ya, maksudnya kan teman-teman bisa cari kata-kata yang apa ya menganalisa lah kata apa yang cocok dan belum banyak digunakan tapi kena gitu loh. Iya. Betul. Gitu.
Oke, teman-teman, kayak ini udah banyak kita panjang lebar bahas tentang marketing, sales dengan managing director dari Swastifam. Mudah-mudahan Managing ini director lu? Oh, aku ya. Oh. Managing marketing dari Swastifam. Dia lupa sama jabatan dia sendiri. Ini lucu banget loh. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi teman-teman lah. Ya, jadi pokoknya di Swastifam ini kita ngasih, jadi kita nggak pernah nutupin apa-apa di Swastifam ini. Sama Om Diki kita sebut semuanya, pertanyaan dijawab semua Om Diki. Wow, mantap. Nggak ada yang kita ini rahasia, nggak ada. Makanya termasuk makanya saya ngajak Pak Dodi untuk membuka nih gimana strategi marketingnya dari Tapi ada head comment nggak? Ya ada lah. Ada. Nggak apa-apa kok. Enggak. Nanti Atau kalau bikin konten tuh namanya baskom. Balas komen. Nah, itu dia tuh. Baskom, balas komen. Nah, nanti head comment itu dibalas aja. Nggak apa-apa. Iya, bisa. Nggak apa-apa kok. Silahkan komen-komen, silahkan. Komen yang coba ngajarin lagi. Nggak boleh. Jadi nanti berarti tuh balas komen Iya. jadi head comment bakal dibalasin. Iya. Pokoknya teman-teman itu setiap komen di videonya di Swas TV itu pasti dibalas kok sama Siska kok. Adminnya rajin. Dibalas sama Siska pasti gitu. Mau ada komen apapun dibalas sama Siska. Luluh sama Siska kok. Apa? Luluh. Oh iya, Siska. Udah kalau udah dibalas sama Siska Udah selesai. selesai. Itulah Siska. kekuatan ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Enggak, dia belum nikah loh, Siska itu. Siska itu belum nikah. Makanya kalau apa ya? Cewek Mau cantik, apa? cewek cantik kan dimaafkan. Itu mau saya apa kalau cewek cantik dimaafkan. Nah itu, Ya, itu betul. strategi sih sebenarnya. Nah, strategi. Strategi Nah, itu ada cerita itu Siska itu ada ceritanya. Ya besok kita Oke. kita bahas. Kalau yang nanya itu Siska itu siapa, terus kemudian kita nanti kita bahas jawab. khusus buat Siska. Tapi Siska nggak akan tak tampilkan di sini. Iya. Biar itu sebagai simpenan saya. Betul. Ya. Ingat istri, Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan ini. Nanti kita panjang lebar, kita bahas lagi lah. Minggu depan mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Dodi atau mungkin sama Om Diki atau Pak Danang. Ini 3D ini di BCS itu ada 3D ini 3D. perlu kita serap ilmunya ini sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Ya. Pak Dodi, kita salam Swastifam gini ya Pak Dodi ya. Oh, gini. Gini. Oke. Karena nih kalau gini gitu Ya. 90 derajat Pak Dodi. 90 derajat. Kalau gini double tail Pak Dodi. Kayak yang gini. Ya. Oh, yang gini. Oke. Gini double tail. Iya. Oh, nggak boleh dibuka kan? Nggak boleh. Oh, akhirnya gini Makanya aja. kan Enggak. kita diferensiasi ya Oke, tadi. yes, Biar betul. kita punya identitas. Nggak boleh gini kan? Nggak boleh. Nggak boleh, harus gini. Nanti kepakan sayap nanti kalau gitu. Kepakan sayap kebinekaan. Kepakan dorsal kita biar semakin jaya. Yes. Oke, Betul. terima kasih teman-teman sudah Ya. menyaksikan cara ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Swastifam.